Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat EDNews. Bagi sahabat EDNews yang telah bekerja dan berpenghasilan baik di lingkungan instansi pemerintah sebagai ASN, di lingkungan BUMN, atau di lingkungan BUMS, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pajak orang pribadi, di mana pelaporan SPT-nya dilakukan setiap tahun. Mengacu pada informasi yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, bahwa ketentuan tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dibebankan pada APBN atau APBD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/2020. Peraturan ini berlaku mulai 16 Desember 2020. Merujuk pada PMK 202/2020, pembayaran gaji dan tunjangan P3K dikenakan pemotongan pajak penghasilan atau PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak ditanggung oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, petugas pengelola administrasi belanja pegawai atau PPABP akan mencatat data kepegawaian secara elektronik dengan merekam data NPWP dan data keluarga seluruh P3K dalam aplikasi gaji PNS Pusat atau GPP dengan lengkap dan benar. Setelah itu, data NPWP masing-masing P3K harus dicantumkan dalam daftar gaji. Apabila P3K tidak memiliki NPWP, tarif PPh pasal 21 yang dikenakan terhadap P3K tersebut lebih tinggi, yaitu sebesar 20%. Untuk itu, agar terhindar dari tarif PPh yang tinggi tersebut, bagi sahabat EDNews yang lulus P3K dan akan segera menerima gaji, perlu segera membuat NPWP. Bukan hanya PPK saja, melainkan sebagai karyawan swasta yang belum punya NPWP perlu juga untuk membuatnya. Oh iya sahabat EDNews, perlu diketahui bahwa pembuatan NPWP sekarang tidak butuh waktu lama. Jika sebelumnya proses pembuatan NPWP memakan waktu bisa sampai 1 minggu, sekarang cukup dengan waktu kurang dari 1 jam NPWP sudah terbit. Sekaligus ketika proses pembuatan tidak perlu berkas pendukung apapun, karena sistem registrasinya sudah terintegrasi dengan Dukcapil, sehingga proses validasi dilakukan by sistem yang saling terintegrasi tersebut. Baik, untuk lebih detailnya, mari kita coba melakukan pengajuan NPWP elektronik atau NPWP online. Untuk langkah yang pertama, tentunya kita mengakses browser terlebih dahulu, kemudian pada address bar kita tulis alamat URL pajak.go.id. Setelah itu kita dibawa masuk ke portal DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Di portal ini kita pilih pendaftaran NPWP. Setelah memilih pendaftaran NPWP, kita pun dibawa ke halaman login atau halaman pendaftaran erek.pajak.go.id. Di halaman ini, karena kita baru mau mendaftar, klik daftar di sebelah pertanyaan belum punya akun. Nah, jadi sebelum melakukan pendaftaran NPWP, terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun DJP. Setelah kita klik daftar, kita dibawa ke langkah pertama proses pengajuan akun. Pengajuan akun pada langkah pertama ini menggunakan alamat email, jadi pastikan kita sudah punya alamat email aktif. Oke, tulis alamat email di sini dan kode CAPTCHA di sini. Lalu klik tombol daftar. Jika alamat email dan kode CAPTCHA ditulis secara benar, muncul notifikasi terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silahkan cek email Anda, termasuk di folder spam, untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kita klik OK pada notifikasi ini dan kita disambut ucapan selamat. Berikut kalimat yang serupa dengan notifikasi tadi. Kita lanjutkan langkah kedua, yaitu masuk ke email untuk membuka link yang telah dikirim sistem pendaftaran NPWP. Oke, kita buat tab baru untuk membuka email. Kebetulan EDNews menggunakan mail Google, jadi perlu menulis mailgoogle.com pada address bar ini. Kemudian menuliskan alamat email, terus masukkan password, lalu klik tombol berikutnya. Pada halaman email kita klik inbox dari e-registration atau email aktivasi EREK.
lanjut klik link verifikasi, dan kita dibawa kembali ke halaman registrasi langkah kedua. Pada langkah kedua ini kita pilih jenis pajak orang pribadi, nama lengkap sesuai KTP, password yang akan digunakan untuk login nantinya, terus ulangi password yang sama, lalu tulis nomor HP, lalu pilih pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan ini akan digunakan untuk mereset password manakala kita lupa password login. Oke, kita pilih pertanyaan yang mudah saja, misalnya apa nama hewan peliharaan Anda? Kita jawab kucing. Selanjutnya tulis kode CAPTCHA seperti dalam gambar. Jika sudah semua, klik tombol daftar. Lalu muncullah notifikasi, terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silahkan cek email Anda, termasuk di folder spam, untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Baik, kita cek inbox email lagi untuk melakukan aktivasi kedua, dan kita klik inbox e-registration atau email aktivasi akun langkah kedua, lalu kita klik link aktivasi. Setelah klik link aktivasi, sistem memberikan ucapan selamat atas keberhasilan membuat akun. Dengan demikian proses registrasi akun selesai. Selanjutnya melakukan pendaftaran NPWP dengan cara klik link dalam tulisan, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Setelah diklik, kita dibawa ke sistem registrasi atau erek.pajak.go.id. Nah, sebab kita sudah membuat akun, maka login dengan cara memasukkan alamat email yang tadi telah didaftarkan, lalu password, dan jangan lupa tulis kode CAPTCHA yang diberikan sistem. Kemudian klik tombol login, dan kita pun memulai langkah pertama pendaftaran NPWP, yaitu kategori wajib pajak. Pilihlah kategori orang pribadi, lalu pada status pusat cabang pilih pusat, lanjut klik tombol next, dan kita masuk ke langkah kedua, yaitu identitas wajib pajak. Nama wajib pajak sudah otomatis muncul. Selanjutnya tulis gelar bila ada, baik gelar depan maupun gelar belakang, lalu tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, kebangsaan, kemudian yang paling penting adalah nomor KK dan NIK, sebab NIK kunci untuk sistem agar dapat memvalidasi proses pendaftaran NPWP. Setelah nomor KK dan NIK terisi, kita klik tombol validasi data, dan sistem pun memvalidasi proses pendaftaran jika semua data yang kita isikan benar. Dengan keterangan validasi di setiap kolom, di bawahnya bertuliskan sesuai KTP. Berikutnya kita klik tombol next dan masuk pada langkah ketiga, yaitu penghasilan. Sumber penghasilan, kita klik saja kotak pekerjaan dalam hubungan kerja, maka otomatis klasifikasi lapangan usaha atau KLU memberikan beberapa pilihan. Untuk KLU kita pilih PNS karena sementara untuk P3K belum tercantum pada pilihan KLU. Kemudian uraian pekerjaan muncul otomatis pegawai negeri sipil. Sementara sumber penghasilan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas kita biarkan atau abaikan. Begitupun dengan sumber penghasilan lainnya, kita abaikan juga. Lanjut klik tombol next dan kita masuk ke langkah keempat, yaitu alamat domisili. Kita tuliskan jalan bila ada, dan yang jelas untuk jalan wajib karena berbintang merah, kemudian blok, nomor, RT, RW. Untuk kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos akan muncul otomatis jika kita menggunakan fasilitas pencarian kode wilayah. Oke, kita klik kode wilayah. Pada dialog cari wilayah, kita bisa menuliskan nama kelurahan pada kolom kelurakel atau desa. Kemudian klik tombol cari, dan sistem pun menampilkan wilayah yang kita cari. Berikutnya klik tombol pilih, dan kolom kelurahan atau desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos pun muncul otomatis. Lanjut dengan klik tombol next dan kita masuk ke langkah kelima, yaitu alamat KTP. Jika alamat KTP sesuai dengan alamat domisili, maka cukup klik kotak sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya.
Maka kolom-kolom alamat otomatis terisi dan kita bisa klik tombol next dan bisa lanjut ke langkah ke-6, yaitu alamat usaha. Alamat usaha hanya diisi jika penghasilan berisi kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan lainnya. Untuk itu alamat usaha tidak perlu diisi dan kita bisa lanjut klik tombol next dan masuk ke langkah ke-7, yaitu info tambahan. Info tambahan berisi tentang kisaran penghasilan per bulan. Pilih saja kurang dari 4.500.000. Lalu lanjut klik tombol next untuk menuju langkah ke-8, yaitu persyaratan. Apabila kita memenuhi syarat untuk mendaftar NPWP dan status NIK valid, maka sistem memberikan informasi. Saudara adalah wajib pajak pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi. Tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Dengan demikian, kita sudah siap menerima NPWP. Lanjut klik tombol next untuk masuk ke langkah ke-9, yaitu pernyataan. Pernyataan berbunyi, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah, klik saja keduanya, benar dan juga lengkap. Lalu lanjutan pernyataan, dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan, pilih saja, akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berikutnya klik tombol next untuk lanjut ke langkah ke-10, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Setelah membaca peraturan tersebut serta memahami ketentuan dimaksud, kita bisa memilih dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Setelah itu ada notifikasi konfirmasi. Apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Klik saja tombol iya. Proses pendaftaran selesai dan kita dibawa ke dashboard yang memberikan informasi status pendaftaran NPWP. Sampai di sini kita belum mendapat nomor NPWP, sementara baru nomor transaksi. Untuk mendapatkan nomor NPWP, kita perlu mengajukan dengan langkah klik minta token, lalu muncul notifikasi CAPTCHA. Masukkanlah kode CAPTCHA sesuai yang disajikan sistem, lalu klik tombol submit. Setelah itu muncul notifikasi sukses, token berhasil terkirim ke email. Sementara kita tutup dulu notifikasi ini. Kemudian klik tombol kirim permohonan. Setelah itu muncul notifikasi surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Saya menyatakan bahwa, dan seterusnya. Setelah dibaca secara keseluruhan dengan seksama, pilihlah kedua pernyataan ini. Lalu isi token dengan token yang telah dikirim ke alamat email. Oke, kita buka inbox di email terlebih dahulu. Di sini ada inbox dari e-registration generate token. Klik saja, lalu copy token tersebut dan kembali ke e-reg pajak. Dan masukkanlah token itu dengan cara paste atau tempel dan klik tombol kirim. Setelah klik tombol kirim, muncul notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor wajib pajak atau NPWP sekian-sekian. Dan username yang semula berupa email telah dirubah menjadi NPWP. Kemudian kita dimohon kesediaan untuk mengikuti survei online layanan pendaftaran. Yang ini boleh dilewati saja, tidak masalah. Oke, kita klik lewatkan dan di dashboard pun selain nomor transaksi ada pula nomor NPWP. Sedangkan untuk melihat bukti fisik NPWP elektroniknya, kita bisa lihat di inbox email, inbox e-registration, pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Klik saja lampiran di bawahnya yang berbentuk file PDF. Dan inilah bukti fisik NPWP elektronik. Bila perlu kita menyimpannya dengan cara klik download lalu simpan di komputer pada folder sesuka kita. Selanjutnya yang terakhir kita bisa keluar dari sistem kemudian melihat hasil file NPWP tersebut yang tersimpan dalam format PDF. Oke, kita buka.
hasilnya bagus, resolusinya tinggi sehingga tidak pecah. Baik sahabat Edinews, demikian ulasan tentang bagaimana cara membuat NPWP elektronik. Semoga bermanfaat. Edinews akhiri, salam sehat, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.